Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjawab soal UAS materi filsafat umum yang diampu oleh Bapak Ibnu Ali. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Ciri utamanya yang pertama, filsafat klasik. Era ini mencakup pemikiran-pemikiran dari para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Fokus utamanya adalah pada pengetahuan, etika, dan alam semesta. Mereka mengeksplorasi konsep-konsep dasar seperti keberadaan ontologi, pengetahuan atau epistemologi, dan nilai atau aksiologi. Misalnya, Plato dengan teori bentuknya yang menjelaskan dunia nyata sebagai bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang sempurna. Yang kedua, filsafat abad pertengahan. Nah, pada periode ini, filsafat dipengaruhi kuat oleh agama, khususnya agama Kristen. Tokoh-tokoh seperti Agustin dan Thomas Aquinas mencoba menggabungkan pemikiran filsafat dengan ajaran teologis. Mereka menggunakan logika dan argumen rasional untuk mendukung doktrin agama. Filsafat pada abad pertengahan juga sangat dipengaruhi oleh tradisi filsafat Islam, seperti karya-karya Al-Farabi, Avensia, Averroes yang berusaha menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teori Islam. Yang ketiga, filsafat barat modern. Dimulai sekitar abad ke-17 dengan munculnya pemikir-pemikir seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Ciri utamanya adalah penguatan metode ilmiah dan menggunakan akal budi sebagai alat utama untuk mencapai pengetahuan. Descartes misalnya, dengan metode skeptisisme metodisnya, mencoba menemukan fondasi yang tak tergoyahkan untuk semua pengetahuan. Di sisi lain, empirisme yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan David Hume menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, filsafat barat modern diawali dengan munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa alasannya? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena ia merasa bahwa banyak argumen metafisika yang tidak memiliki dasar dan jelas dan pasti. Descartes menganggap bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fondasi yang kokoh dan tidak terbantahkan. Dalam karyanya Meditation of First Philosophy, ia memperkenalkan metode skeptisisme, di mana ia meragukan segala sesuatu yang mungkin diragukan, termasuk eksistensi dunia luar dan bahkan keberadaan dirinya sendiri. Namun, dia menemukan satu kebenaran yang tidak dapat diragukan. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Nah, dengan ini Descartes mencoba membangun sistem pengetahuan yang didasarkan pada premis yang tidak terbantahkan ini dan mengkritik metafisika yang tidak memenuhi standar ini. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positifisme. Metode ini mengedepankan bahwa pengetahuan yang sahih hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan pengalaman indrawi. Pengikut positivisme seperti Auguste Comte percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari spekulasi metafisik. Kedua, dialektis. Metode ini terutama dipengaruhi oleh Hegel dan Marx, melihat perkembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari kontradiksi dan konflik yang terjadi dalam masa dialektika. Ini melibatkan tesis,
antitesis, dan sintesis sebagai tahapan dalam mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Pertanyaan yang keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan realitas atau fakta yang ada. Misalnya, pernyataan salju itu putih adalah benar jika pada kenyataannya salju memang berwarna putih. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh banyak filsuf realis. Yang kedua, koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh konsistensinya dalam sistem keyakinan atau pengetahuan lainnya. Jadi, suatu pernyataan benar jika harmonis dan tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain yang kita yakini benar. Ini adalah pandangan yang banyak dipegang oleh filsuf idealis. Yang ketiga, pragmatisme. Teori ini yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf Amerika seperti Charles Peirce, William James, dan John Dewey menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Jadi, suatu pernyataan dianggap benar jika membawa hasil yang bermanfaat dan berfungsi dalam praktik. Dalam konteks ini, kebenaran adalah suatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Dalam realisme, penganut realisme percaya bahwa dunia nyata ada secara independen dari persepsi manusia. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dengan objek-objek di dunia nyata. Misalnya, kita tahu bahwa pohon itu ada karena kita bisa melihat, menyentuh, dan mengamati pohon tersebut. Realisme menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari interaksi kita dengan dunia yang ada secara objektif. Yang kedua, idealisme. Menurut idealisme, realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Penganut idealisme seperti Berkeley dan Hegel berpendapat bahwa objek-objek dunia luar tidak memiliki eksistensi independen dari pikiran ataupun kesadaran. Pengetahuan adalah hasil dari proses mental dan ide-ide. Misalnya, Berkeley menyatakan bahwa objek hanya ada sejauh mereka dipersepsikan. Esse est percipi. Menjadi adalah dipersepsikan. Idealisme mengajarkan bahwa pengetahuan dan realitas adalah konstruksi dari pikiran kita. Pertanyaan yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme berpendapat bahwa segala yang ada adalah materi atau dapat dijelaskan secara material. Filosof materialis seperti Demokritos dan Epikuros di zaman kuno hingga Karl Marx di zaman modern menekankan bahwa kenyataan terakhir adalah materi. Mereka percaya bahwa segala fenomena alam, termasuk pikiran dan kesadaran manusia, dapat dijelaskan sebagai hasil dari interaksi dan gerakan materi. Materialisme menolak adanya entitas atau prinsip spiritual yang terpisah dari materi. Yang kedua, idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati bersifat mental atau spiritual, dan dunia fisik hanyalah manifestasi dari pikiran atau kesadaran. Filosof idealis seperti Plato, Berkeley, dan Hegel menekankan bahwa pikiran atau ide adalah dasar dari semua keberadaan. Plato misalnya percaya bahwa dunia fisik hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang sempurna, yang hanya bisa diakses melalui pemikiran rasional. Berkeley lebih jauh lagi dengan mengklaim bahwa objek-objek dunia hanya ada sejauh mereka dipersepsikan. Yang ketiga, dualisme. Dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi fundamental yang berbeda, materi dan pikiran.
Rene Descartes adalah tokoh utama yang mempopulerkan pandangan ini dengan membedakan antara res cogitans pikiran dan res extensa materi. Menurut dualisme, pikiran dan tubuh adalah dua entitas yang berbeda, namun bereaksi satu sama lain. Pemikiran dianggap sebagai tidak bergantung pada materi dan memiliki eksistensi yang terpisah. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak jenis substansi atau elemen yang berbeda dan tidak dapat direduksi hanya pada satu atau dua jenis saja. Filosof pluralis seperti Leibniz berpendapat bahwa dunia terdiri dari monad atau entitas dasar yang berbeda-beda dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu substansi tunggal. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Dalam materialisme, filosof materialis berargumen bahwa realitas sejati adalah materi dan segala fenomena dapat dijelaskan melalui hukum-hukum fisika dan kimia. Mereka berpendapat bahwa pikiran dan kesadaran manusia hanyalah hasil dari proses biologis di otak. Materialisme menolak keberadaan entitas non-material dan menekankan bahwa semua penjelasan harus bersifat empiris dan ilmiah. Dalam idealisme, filosof idealis berpendapat bahwa realitas sejati adalah mental atau spiritual. Mereka menganggap bahwa dunia fisik hanyalah bayangan atau manifestasi dari pikiran. Contohnya, Plato berpendapat bahwa bentuk-bentuk ideal yang sempurna adalah realitas sejati, sementara dunia fisik hanyalah refleksi dari bentuk-bentuk tersebut. Berkeley bahkan lebih radikal dengan menyatakan bahwa objek fisik tidak memiliki eksistensi independen dari pikiran yang mempersepsikannya. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal. Dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme? Oke. Empirisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume berpendapat bahwa semua pengetahuan yang valid harus didasarkan pada pengalaman indrawi. Menurut empirisme, akal hanya dapat mengolah data yang diperoleh melalui indera dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang valid tanpa dasar empiris. Akal dianggap memiliki kedudukan sekunder, yaitu sebagai alat untuk menganalisis dan menyusun informasi yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Yang pertama, kelemahan indera. Kesalahan persepsi. Indera manusia seringkali mengalami kesalahan persepsi seperti ilusi optik atau pendengaran yang salah. Yang kedua, terbatasnya jangkauan. Indera memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan sensitivitas. Yang ketiga, variabilitas subjektif. Pengalaman indrawi dapat bervariasi antara individu sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam realitas yang sama. Yang kedua, kelemahan akal. Yang pertama, bias kognitif. Akal manusia seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif seperti prasangka atau keyakinan yang tidak didasarkan pada fakta. Yang kedua, kesalahan logika. Akal dapat membuat kesalahan dalam penalaran logis yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Yang ketiga, ketergantungan pada data indrawi. Akal membutuhkan data dari indera untuk membangun pengetahuan sehingga kelemahan indera dapat dipengaruhi akal. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif adalah nilai yang didasarkan pada persepsi, perasaan, atau opini individu. Contohnya, seseorang mungkin menganggap sebuah karya seni dapat sangat berharga karena memiliki makna pribadi baginya. Sedangkan nilai objektif adalah nilai yang dianggap secara independen
Sedangkan nilai objektif adalah nilai yang dianggap ada secara independen dari persepsi atau opini individu. Contohnya, nilai moral tertentu yang dianggap universal dan berlaku untuk semua orang terlepas dari pandangan pribadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.